Waalaikumsalam Bu Reni. Oh iya, ketemu dengan saya nih Pak ya. Kita kali ini ketemu karena saya akan menanyakan beberapa hal ini Pak. Persiapan Pak Arif untuk menjadi coach dalam coaching nanti. Ya, yang saya tahu Pak Arif itu nanti menjadi coach dengan kunci Bunila Pak ya. Bunila. Ya. Nah, kira-kira kalau saya boleh tahu apa yang sudah Pak Arif persiapkan ini Pak yang akan dilakukan nanti pada proses coaching nanti Pak sebagai coach, apa yang sudah Pak Arif persiapkan? Untuk proses coaching saya berpedoman pada ibu ya, 3 prinsip coaching. Yang pertama yakni kemitraan. Saya mencoba ingin menjalin kemitraan yang bagus dengan Bu Nihla sehingga nanti proses coaching yang nanti akan saya lakukan itu tidak terkesan menghakimi atau menjudge Bu Nihla tentang apa yang permasalahan yang sedang dialaminya, seperti itu. Yang kedua, prinsip coaching yang kedua yakni nanti saya akan mencoba meningkatkan proses kreatif ya, jadi sehingga harapannya muncul ide-ide kreatif dari Bu Nila tentang permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan yang ketiga nanti mungkin saya akan mencoba memaksimalkan potensi dari Bu Nila sehingga ya tadi harapannya permasalahan dari Bu Nila itu nanti bisa dapat diselesaikan sendiri, seperti itu Bu. Oh iya, bagus. Berarti Pak Arif sudah mulai mempersiapkan 3 hal Pak ya. Jadi coach. Satu, Pak Arif itu sudah mempersiapkan bahwa nanti ketika pelaksanaan coaching itu akan menggunakan prinsip kemitraan agar semua nyaman gitu Pak ya. Yang kedua, ada proses kreatif di situ sehingga Pak Arif sebagai coach bisa menggali apa yang menjadi potensi dari coachingnya. Kemudian Pak Arif juga sudah akan memberikan prinsip yang ketiga Pak ya, dari apa yang dimiliki. Yang pertanyaan saya berikutnya nih Pak, yang kalau saya boleh tahu ini kompetensi apa sih yang sebetulnya Pak Arif sebagai coach itu mau menggali dari seorang coach Pak? Mohon maaf diulangi Bu Reni nanti pertanyaannya. Kalau Pak Arif nanti sebagai coach ini ya, kita kan Pak Arif akan melakukan coaching ini dengan coachnya. Kira-kira kompetensi inti apa saja yang perlu Pak Arif gali dari seorang coach itu Pak, yang ingin Pak Arif kembangkan lagi Pak? Tentunya gini ya, yang pertama nanti proses yang akan saya lakukan tentu kan nanti akan harapannya berjalan dengan alur tirta itu Bu ya, tentang tujuan dari proses coaching itu sendiri. Terus saya juga akan mengidentifikasi seperti itu sehingga nanti harapannya potensi dari kunci itu sendiri itu bisa muncul seperti itu. Jadi potensi dari kunci itu sendiri bisa muncul sehingga Bu Nihla itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sendiri Bu, seperti itu Bu. Oke, berarti itu yang akan jenengan gali dari coach ya. Sekarang kompetensi Pak Arif sendiri sebagai coach ini Pak. Sebagai coach, kompetensi apa yang ingin Pak Arif kembangkan ini? Yang ingin Pak Arif munculkan atau yang ingin Pak Arif kuasai sebagai seorang coach pada percakapan nanti Pak? Nanti tentunya saya akan nanti saya akan akan hadir sepenuhnya ya Bu ya untuk mengikuti proses coaching itu. Terus saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Nila sebagai coach sehingga harapannya saya hadir sepenuhnya, dan berikutnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Nila setelah coach sehingga ide-ide kreatif, potensi pada dirinya itu bisa muncul, seperti itu Bu Reni. Oh iya, berarti ada 2 kompetensi yang ingin Pak Arif tingkatkan ya sebagai seorang coach. Satu, untuk mendengarkan dulu, ada presence Pak ya, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Pak, agar kompetensi dari coaching itu muncul. Ini ada 3 nih Pak yang nanti Pak Arif mau kembangkan. Nah, indikator keberhasilannya apa ini Pak? Kalau misalkan 3 kompetensi Pak Arif itu sudah dikembangkan, kan ada yang ingin diharapkan ini
Oke. Harapan atau indikator ketercapaiannya sih sebenarnya nanti si kunci itu sendiri, Bu Nila itu nanti bisa kreatif ya, kreatif ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dia akan lebih berpikir luas lagi, lebih kreatif lagi, sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan itu minimal bisa menstimulus Bu Nila untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, seperti itu. Harapannya dengan tadi jawaban-jawaban atau ide kreatif dari Bu Nila itu sendiri bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Nila sebagai uji, Bu. Berarti nanti tujuannya sebagai coach bisa berhasil gitu ya, Pak? Nah ini Pak Arif, nanti selama Pak Arif dengan Bu Nila melakukan proses coaching itu, yang Pak Arif bukan nanti yang Pak Arif inginkan itu apa yang harus saya amati dari 3 kompetensi Pak Arif yang tadi, untuk presence, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot, apa yang ingin Pak Arif amati di antara 3 kompetensi itu, Pak, atau semuanya? Oke, mungkin ya saya ingin diamati secara keseluruhan dulu ya, semuanya termasuk kehadiran penuh, berikutnya juga tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga apakah langkah-langkah coaching yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak, atau melompat-lompat seperti itu. Kadang kan kita di dalam perjalanannya kadang melompat-lompat sehingga arah tujuan dari proses coaching yang kita lakukan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Oh iya, gitu. Nanti siap Pak, insya Allah saya akan observasi sesuai dengan kompetensi yang Pak Arif inginkan gitu. Ya, untuk menyingkat waktu, silakan Pak Arif dan Bu Nila bisa melakukan proses coachingnya ya Pak. Iya, Bu. Saya akan mencoba observasi coachingnya. Monggo silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya tadi pagi nyenengan bertanya tentang kehadiran saya di mana, seperti itu, Bu ya. Kira-kira apakah ada yang mau dibicarakan dengan saya nih, Bu? Iya Pak, tadi pagi sempat kan biasanya sebelum masuk itu kan kita ada waktu luang kayak gitu ya Pak. Saya mau mencari Pak Arif karena saya ingin berdiskusi tentang permasalahan yang sudah saya alami. Ya ini sebenarnya bukan permasalahan baru ya Pak, karena saya sudah mengamati beberapa kali kok masih tetap. Jadi saya mau bercerita sama Pak Arif, harapannya nanti Pak Arif bareng dengan Pak Arif itu saya dapat ide atau saya dapat solusi dari masalah saya Pak. Oke, kira-kira permasalahannya itu tentang apa itu, Bu? Kalau boleh saya tahu, Bu. Iya Pak, ini sebelumnya ini Pak Arif masih ada waktu panjang ya kalau saya mau cerita sama saya mau melakukan proses coaching ini, Pak Arif ada waktu ya ini? Ya, Bu. Alhamdulillah ini saya tidak ada jam ngajar, nanti saya jam ngajarnya siang hari, jadi untuk pagi insya Allah saya sepenuhnya bisa hadir untuk melakukan diskusi dengan jenengan, Bu. Oke Pak, ya kalau kita konsen seperti itu kan nanti bisa masalahnya bisa terselesaikan dengan cepat, itu harapannya ya. Oke, ini Pak masalahnya, saya itu kan ngajar di kelas yang sebagian besar siswanya itu kan putra Pak. Nah putra ini permasalahannya kan biasa Pak ya, mereka itu terlalu aktif, bisa dibilang terlalu aktif ya, mereka lebih suka yang berupa praktek seperti itu. Saya sudah melakukan pembelajaran, saya lakukan proyek praktek. Nah tapi permasalahan yang saya temui itu adalah di hasil belajarnya Pak. Jadi di kuis atau penilaian hariannya itu mereka kurang. Nah ini ya bukan berarti semua kurang ya Pak, ada beberapa anak yang memang bisa mengerjakan, tapi ada beberapa juga yang masih kurang. Nah kalau saya amati anak-anak yang kurang nilainya
dari permasalahan yang Ibu Nila hadapi ini, harapan atau tujuannya itu Bu Nila itu kepinginnya seperti apa, Bu? Iya, ya sama ya Pak. Sebagai guru kita ya sama, pinginnya anak itu aktifnya itu bukan aktif rame, tapi aktif mendengarkan, aktif bertanya, ya, terus aktif mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, itu kan harapan saya. Nah, selain itu jenjang dari selain aktif di saat pembelajaran, mereka juga nilainya bagus ya, nilai pemahamannya bagus, itu harapan saya Pak. Oh gitu ya. Kira-kira ini Bu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari Bu Nila itu sendiri nih, itu kira-kira itu rencana apa yang akan Bu Nila lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Ya, kalau rencana yang akan saya lakukan itu saya kan sebenarnya sudah melakukan beberapa itu ya Pak, strategi ya, yang tadinya anak tak ajak berhitung menggunakan rumus, terus wah ternyata nggak berhasil, terus saya melakukan pembelajaran project, wah ternyata hanya anak yang yang aktif itu memang anak yang paham, yang nggak paham nggak mau tahu kayak gitu. Nah itu yang sudah saya lakukan. Nah yang saya lakukan lagi mungkin itunya ya Pak, saya harus mengetahui karakter anak atau potensi anak. Jadi saya selama ini masih menganggap bahwa semua anak itu sukanya yang sukanya yang project, yang praktek. Tapi mungkin saja anak ada yang nggak suka seperti itu. Mungkin yang ingin saya lakukan pertama mengenali dulu potensi anak. Oh, mengenali potensi anak dulu Bu ya. Oke, berarti melakukan asesmen diagnostiknya dulu ya Bu ya. Oke. Ya. Kira-kira ini Bu ya, kan di setiap rencana itu kan ada beberapa skema Bu nih, seperti itu ya. Kira-kira dari rencana yang jenengan lakukan itu prioritasnya itu apa Bu? Prioritas dari rencana yang jenengan lakukan itu Bu? Prioritasnya ya prioritas utamanya itu ya tadi Pak, saya lebih ke nanti variasi pembelajaran di dalam kelas itu saya sesuaikan dengan karakteristik anak ya. Tadi Pak Arif sampaikan tentang tes diagnosis ya, sudah saya lakukan. Nanti mungkin saya akan analisis lagi dengan tambahan wawancara dengan BK. Mungkin kalau hanya tes diagnosis kan kita hanya tahu gaya belajar, tapi kita nggak tahu tentang kayak potensi lain yang dimiliki anak. Lah dengan wawancara dengan BK saya bisa menggali potensi. Jadi prioritas utama saya ingin membuat pengelompokan anak kayak gitu loh Pak. Nanti biar saya sesuaikan dengan potensinya. Oke, berarti ketika jenengan tadi mengelompokkan potensi anak, otomatis jenengan nanti akan merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, seperti itu Bu? Iya betul Pak. Oke, berikutnya ini Bu, kira-kira Bu ya, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang akan jenengan lakukan Bu? Kira-kira rencananya saya seperti ini, itu ukuran keberhasilan dari rencana yang jenengan lakukan itu seperti apa Bu? Kalau rencana keberhasilannya ya, indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilannya kalau saya itu berarti nanti semua anak itu hadir penuh ya, punya kesadaran untuk belajar, aktif untuk bertanya, aktif untuk menjawab, itu harapan saya. Semua anak, jadi mereka aktif karena memang keyakinan dari dirinya, bukan karena saya yang mengatakan gitu ya Bu. Pak, terus yang selain itu, selain anak aktif ya harapannya ditunjang juga dengan nanti kembali lagi, saya ingin anak itu punya nilai yang bagus ya, walaupun mungkin tidak sempurna tapi ada peningkatan lah Pak. Yang tadinya anak benar-benar masih di bawah 50 itu sudah bisa mencapai 60, 70, itu harapan saya indikatornya sudah berhasil, itu sudah sampai segitu Pak. Oke. Terus berikutnya Bu ya, ketika jenengan merencanakan segala sesuatunya kan kadang ada hambatannya di proses pelaksanaannya ya, seperti itu. Kira-kira untuk hambatannya apa saja yang biasa terjadi, terus bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut Bu Nila? Iya.
hambatannya itu karena itu ya Pak, apa namanya, waktu ya, antara waktu dengan apa namanya kompetensi yang harus dicapai siswa dalam satu semester. Lah ini menjadi hambatan saya apa namanya, kayak kejar-kejaran gitu ya. Saya kejar-kejaran matematika gitu. Iya, ini sudah semesteran tapi anak-anak udah mendekati semesteran tapi materinya masih kurang satu berapa gitu kan, kadang akhirnya apa namanya ya, tidak konsen, kayak kejar-kejaran materi. Itu hambatannya. Nanti kalau dari materi itu sih saya punya solusinya. Biasanya solusi yang saya lakukan itu apa namanya, menambah apa ya, materi itu saya sampaikan sebelum pembelajaran, misalnya dalam bentuk file atau dalam bentuk link video, biar mereka itu sudah dipelajari dulu sebelum masuk ke kelas. Mungkin itu yang solusi dari untuk mengatasi hambatan. Tapi untuk bentuk materi yang saya berikan ya tadi, saya kan tadi sudah melakukan tes diagnostik, jadi saya sesuaikan dengan kelompoknya. Kalau saya mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar, berarti saya juga memberikan materi itu sesuai dengan gaya belajar. Anak-anak yang visual ya saya berikan dalam bentuk poster-poster, gambar poster, walaupun rumus tapi diberikan tambahan-tambahan gambar, itu mungkin lebih menarik, atau dalam bentuk komik itu yang inginnya seperti itu Pak. Oke, tadi apa yang disampaikan Bu Nila cukup menarik ya. Maaf Pak Arif, masih di... Oh iya, mohon maaf ya. Oke, tadi yang sudah disampaikan Bu Nila sangat bagus ya. Saya juga tertarik tadi jenengan melakukan tes diagnostik di awal-awal untuk mengelompokkan karakteristik anak-anaknya seperti itu, dan apa namanya potensi anak-anaknya seperti itu ya. Tadi jenengan kayaknya ini berpandangan akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi kayaknya Bu ya, arahnya ya. Oke, arahnya ke sana kayak. Oke, bagus sekali Bu ya. Kira-kira Bu, dari rencana-rencana tadi yang jenengan akan lakukan, kira-kira ini akan dilakukan dalam waktu dekat kapan nih Bu? Oh iya. Kapan ini akan dilakukan? Ya, karena ini harinya masih Selasa, saya masih punya waktu sampai hari Sabtu untuk membuat perencanaannya ya Pak. Kalau tes diagnostiknya kan saya sudah memiliki datanya, hal ini tinggal saya analisis, saya kelompokkan kayak gitu. Dan nanti rencana aksinya ya saya akan lakukan dari Rabu pekan depan, insya Allah Pak, dengan apa ya, aksi yang sudah, rencana yang sudah matang kayak gitu Pak. Karena kalau saya melakukannya dalam waktu dekat ini kayaknya belum matang, nanti malah hasilnya tidak maksimal. Oke. Mudah-mudahan nanti apa yang jenengan rencanakan, apa yang jenengan laksanakan itu bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan Bu Nila seperti itu. Berikutnya, kira-kira Bu, setelah jenengan merencanakan, melaksanakan seperti itu, kira-kira tindak lanjut seperti apa yang akan Bu Nila lakukan setelah proses pembelajaran tadi Bu, yang sudah sesuai dengan apa namanya jenengan rencanakan Bu? Oh iya, tindak lanjutnya yang terpenting itu dari sebuah kegiatan adalah refleksi menurut saya Pak. Jadi saya akan merefleksi dulu yang sudah saya lakukan, aksi nyata yang sudah saya lakukan itu saya refleksi dulu, letak kurangnya di mana, terus yang perlu ditingkatkan apa. Ya mungkin nanti bisa minta bantuan ke Pak Arif atau yang senapel dengan saya gitu ya Pak, untuk dimintai pendapatnya. Selain saya merefleksi diri saya juga meminta pendapat orang lain ya. Jadi nanti biar lebih apa ya namanya ya, lebih bagus lagi lah dalam proses pembelajaran. Oke, sepertinya jenengan sudah siap untuk melakukan aksi nyatanya sesuai dengan apa yang rencanakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti berjalan sesuai dengan harapan Ibunya lah ya. Jadi saya minta juga informasinya, kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Kalau berhasil dan sebagainya, nanti saya juga bisa meniru apa yang jenengan lakukan seperti itu, agar proses pembelajaran di kelas saya juga bisa berjalan bagus seperti apa yang Bu Nila rencanakan. Oke. Iya Pak. Jadi dari hasil diskusi ini saya sudah dapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, karena saya curhat atau coaching dengan orang yang tepat. Itu kan orang yang tepat
bisa menggali informasi, menggali potensi saya, terus saya baru sadar, oh ternyata saya kurangnya seperti ini, saya harus melakukan ini. Terima kasih pada Pak Arif yang sudah memberikan bimbingan, sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Nanti mohon arahan bimbingannya lagi Pak, kalau nanti saya menemui kesulitan atau ada yang kurang dalam aksinya yang saya lakukan Pak. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak kalau saya salah. Cukup Pak dari saya. Oke, terima kasih Bu Nila. Saya juga belajar banyak dari jenengan, apalagi kita serumpun mapel Bu ya, sama-sama matematika. Jadi kita nanti bisa berdiskusi lebih jauh lagi setelah kegiatan ini ya. Saya alhamdulillah juga punya banyak pandangan ketika jenengan menyampaikan itu. Mudah-mudahan juga menjadi bahan tambahan ya, refleksi tambahan buat saya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Nila atas waktunya juga ya. Mungkin untuk sesi coaching pada pagi hari ini mungkin cukup sekian ya. Kita lanjutkan ke Bu Reni selaku observer. Monggo Bu Reni. Ya Pak. Iya, terima kasih Pak Saiful Arif dan Bu Nila, luar biasa. Kucingnya bagus banget gitu ya. Saya sebagai observer di sini ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Arif selaku coach nih Pak. Menurut Pak Arif tadi dari percakapan kucing antara Pak Arif dengan Bu Nila, kira-kira apa nih Pak yang menurut Pak Saiful Arif itu sudah berjalan dengan baik Pak dari percakapan kucing tadi? Untuk proses yang menurut saya sudah berjalan, yaitu saya melakukan kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta, dari mulai menyampaikan tujuannya, mengidentifikasi, terus melakukan rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu ya. Tadi dilihat dari Bu Nila sudah komitmen bahwa saya siap ini untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sesuai apa yang Bu Nila sebagai coach rencanakan. Berikutnya saya juga memegang tiga prinsip coaching, dari mulai kemitraan. Saya mencoba membangun kemitraan, apalagi Bu Nila juga sebagai coach sama-sama serumpun mata pelajaran ya, matematika. Mungkin apa yang dirasakan Bu Nila juga sama dengan apa yang saya rasakan, termasuk tadi disampaikan harus ngejar-ngejar materi seperti itu dengan waktu yang terbatas. Itu permasalahan yang dimiliki oleh guru matematika mungkin seperti itu, mungkin sama seperti itu. Berikutnya saya juga sudah mencoba untuk melakukan proses kreatif dari mencoba menggali ide-ide dari Bu Nila sendiri. Tadi disampaikan sudah Bu Nila akan melakukan tes diagnosis untuk mengelompokkan, terus membuat pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari anak. Berikutnya saya juga yang terakhir mencoba untuk memaksimalkan potensi dari Bu Nila itu sendiri. Mungkin itu Bu Reni. Ya, menurut Pak Arif itu sudah bagus ya Pak. Tadi memang saya lihat sudah alur tirtanya sudah muncul. Pak Arif sudah mempersiapkan dengan baik, kemudian prinsip-prinsipnya sudah Pak Arif lakukan, dan saya lihat memang percakapannya sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, kalau dari yang menurut Pak Arif itu tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak. Memang saya lihat sejauh ini ya. Sekarang ini kalau bisa refleksi menurut Pak Arif, yang masih perlu ditingkatkan dari percakapan antara coach dengan kunci, Pak Arif sebagai kunci ini yang perlu masih ditingkatkan lagi apa Pak yang perlu Pak Arif lakukan? Oke, yang perlu saya tingkatkan dalam kegiatan coaching yang tadi saya lakukan itu, saya belum sepenuhnya menyiapkan banyak nih pertanyaan-pertanyaan berbobotnya seperti itu ya. Saya masih dalam lingkup di tingkat permukaan saja untuk menggali potensi dari Bu Nila itu sendiri. Jadi mungkin ketika saya kok memberikan pertanyaan yang lebih berbobot, mungkin ide-ide kreatif yang Bu Nila akan sampaikan akan lebih muncul seperti itu Bu, dan potensi yang Bu Nila sampaikan juga mungkin akan lebih muncul ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Nila, Bu Reni. Oh iya, untuk pertanyaan-pertanyaan bobotnya belum semuanya muncul ya Pak? Iya, betul. Seperti itu. Nah, ini nanti berkaitan dengan pertanyaan berbobot itu Pak. Nah, dari kompetensi inti yang ingin Pak
Arif tumbuhkan atau tingkatkan, kembangkan tadi di awal percakapan itu kan ada 3 nih Pak yang mau Pak Arif gunakan ya. Tadi ada kehadiran penuh begitu Pak, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Ini sudah ada jawaban ini menurut Pak Arif. Berarti ada satu yang belum atau kurang ya, bukannya belum Pak. Tadi saya lihat Pak Arif sudah melakukan berbagai pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan berbobot itu yang menurut Pak Arif belum sepenuhnya muncul ya Pak. Betul. Tapi dari 3 kompetensi itu berarti ini sudah terjawab. Sebetulnya ini mau saya tanyakan. Kompetensi coach yang ingin Pak Arif kembangkan di awal percakapan itu berarti Pak Arif sudah bisa merefleksi, oh saya kok ternyata seperti kurang banyak munculnya begitu Pak ya. Betul. Oke, baik Pak, begitu. Nah, sekarang man balik nih Pak dari ini ya Pak. Kalau tadi sudah Pak Arif paparkan itu dari Pak Arifnya nih, bahwa prinsip sudah dilaksanakan, alur cerita juga sudah baik, dan yang kurang nih Pak Arif sudah bagus sekali, sudah melakukan umpan balik tentunya sendiri. Sekarang yang dari saya ini Pak, saya selaku observer berusaha untuk dari pengamatan yang tadi Bila dan Pak Arif lakukan, itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak Arif ya. Yang pertama, percakapan sudah sangat baik, dua-duanya sudah komunikatif. Pak Arif juga sudah komunikatif dengan memancing beberapa pertanyaan sehingga kunci itu muncul sendiri Pak. Permasalahan yang dia inginkan, yang ingin jadi harapan untuk dirasakan itu alhamdulillah muncul sendiri. Berarti sudah baik Pak. Kemudian yang kedua, Pak Arif menjadi pendengar yang aktif. Saya perhatikan tadi Pak Arif mendengarkan dengan seksama apa yang sudah disampaikan oleh Bu Bila selaku kunci itu. Pak Arif mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak memotong, kemudian tidak menggurui, itu tidak, berarti sudah bagus selaku kunci. Panjenengan sudah menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga, pertanyaannya sudah muncul berbobot Pak, tetapi mungkin kurang variatif tadi Pak, memang kurang variatif. Hanya seputar alur tirta saja, mungkin untuk memenuhi alur tirtanya biar tidak kelewat. Imbang ke ya, biar tidak kepleset gitu ya, terlewat. Biasanya itu padat sekali Pak, sebagai ikut saya juga kadang seperti itu. Sebagai pengamat ternyata tidak. Itu memang kadang kurang variatif saja Pak. Kemudian untuk bunilanya saya terlihat sudah nyaman nih, nyantai, nggak usah dikorek-korek. Bunila ini sudah nyaman dengan Pak Arif, jadi sudah muncul semua ini permasalahannya, sehingga solusinya pun Bunila dengan nyaman dan enjoy sudah, wis saya harus begini nih Pak ya, saya harus pakai media, saya harus menggunakan gaya belajar mereka. Alhamdulillah dari pertanyaan Pak Arif yang tadi disampaikan, Bunila sudah ketemu solusinya. Berarti sebagai coach Pak Arif sudah berhasil menurut saya Pak. Itu untuk alur pembicaraannya. Nah, untuk presence atau kehadiran penuh, Pak Arif sebetulnya iya mungkin tadi agak break sedikit Pak ya, masih cibut nanti terus, dan alhamdulillahnya kuncinya juga bagus, mengingatkan masih cibut gitu. Berarti saling kehadiran penuhnya sudah ada semua, sudah bagus Pak. Yang ketiga tadi pertanyaan berbobotnya memang kurang variatif, bukannya tidak berbobot Pak, kurang variatif bahasanya. Yang ketiga mungkin suasananya Pak, ini saya amati guru matematika dengan guru matematika memang luar biasa. Dari fak-fak yang serius ini, jadi guyonannya mungkin perlu masuk Pak ya, antara Gus dan kunci mungkin lebih diselipkan sedikit, agak guyonan sedikit Pak. Tadi langsung terus fokus pada permasalahan, pemecahan, selesai begitu. Mungkin hanya 2 itu saja Pak yang perlu saya tambahkan ya. Ini tidak menilai, tetapi mungkin yang perlu nanti kalau Pak Arif sebagai coach juga itu Pak yang perlu ditambahkan. Pertanyaannya lebih bervariatif, kemudian kehadiran penuhnya sudah ada, hanya perlu fokus lagi sedikit, kemudian menambahi dengan ya bahasa yang agak mudah sedikit. Oke Pak Arif, kira-kira nih Pak ada yang mau ditingkatkan lagi Pak? Tadi kan sudah pendekatannya, saya mau cari pertanyaan dulu buat dari observer saya ini, dari saya masukan saya, kira-kira ada yang mau ditingkatkan lagi Pak menurut Pak Arif? Oke, tentunya kan semuanya butuh proses nih. Jadi ini saya juga masih belajar mengenai kegiatan coaching ini, menjadi coach yang baik itu seperti apa. Tentu saya berterima kasih kepada Bu Reni sebagai observer, memberikan masukan tentang apa yang belum saya lakukan dan harus diperbaiki, termasuk tadi
memvariasikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nanti mungkin saya di lain kesempatan ketika menjadi coach dengan rekan-rekan yang lainnya akan lebih memvariasikan lagi pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya ajukan kepada coach saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Reni atas masukannya. Iya, sama-sama Pak ya, berproses Pak ya. Iya, berproses. Ini percakapannya luar biasa. Terima kasih Bu Mila, terima kasih Pak Arif, terima kasih semuanya. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum